Penaklukan Persia, Pertempuran Qadisiyah, bagian pertama. Pagi hari buta, 16 November 636 Masehi, parade pasukan Persia dengan keunggulan kuantitas menyeberangi Sungai Atik. Ketika matahari mulai muncul, Rustum telah membentuk pasukannya dalam formasi tempur. Pada hari pertama, Persia mengerahkan 60.000 personilnya. Pasukan Persia membentuk formasi 4 kolom. Di garis depan, pasukan gajah menjadi ujung tombak masing-masing kolom infanteri. Persia membawa 33 ekor gajah perang yang dibagi menjadi 4 kolom sebagai garis depan infanteri. Rustum yang memimpin pasukan induk mengawasi medan pertempuran dari sebuah tenda di tepian sungai. Sayap kiri Persia dipimpin oleh Mihran bin Bahram dan sayap kanannya dipercayakan kepada Hormuzan. Di bagian kanan tengah, Jalinus memegang komando dan pasukan kiri tengah dipimpin oleh Birzan. Di pihak pasukan Muslim, panglima tertinggi mereka tidak mampu turun ke medan pertempuran karena penyakitnya. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap mengawasi pasukannya dari puncak sebuah bekas benteng kuno. Sebagai penghubung dengan para perwira di pertempuran, Sa'ad menunjuk Khalid bin Artafah. Pasukan Muslim membentuk formasi tempurnya dalam 4 kolom. Sayap kiri pasukan Muslim dipimpin oleh Surabil bin Asam. Di bagian sayap kanan, Abdullah bin Al-Mu'tim memegang komando. Di bagian kiri tengah, kepemimpinan dipegang oleh Asim bin Amr dan bagian kanannya dipegang Zuro bin Hawiyah. Sebagai komandan infanteri, Sa'ad bin Abi Waqqas menempatkan Hamal bin Malik. Dua pasukan yang sudah siap tempur kini tinggal menunggu perintah para panglimanya. Terbentang jarak sekitar 500 meter antara posisi kedua pasukan. Sebagaimana tradisi perang klasik, pertempuran diawali dengan duel dua perwira. Pasukan Muslim diwakili oleh Khalid bin Abdullah dan Persia diwakili oleh salah satu perwira utama mereka, Hormuzan. Duel dua jagoan dari masing-masing pihak menjadi tontonan yang mendebarkan. Sedikit banyak, hasil dari duel tersebut berpengaruh pada mental tempur pasukan. Duel pembuka berakhir itu pun dengan mundurnya Hormuzan. Melihat kekalahan Hormuzan, seorang perwira Persia bergegas maju dan menantang duel. Tantangan itu disambut oleh Amr bin Karib. Duel kedua berlanjut dan disaksikan harap-harap cemas oleh pasukan Persia. Mereka membutuhkan skor penyeimbang setelah Hormuzan, komandan sayap kanan mereka, kalah dalam duel pertama. Duel berakhir dengan tewasnya perwira Persia tersebut. Ketegangan menyelimuti para pasukan Persia yang masih berdiri di posnya masing-masing. Tidak lama kemudian, seorang anggota kavaleri Persia maju menyerang Amr bin Karib. Serangan tidak berlangsung lama. Amr bin Karib menjatuhkan anggota kavaleri itu dan mengakhiri hidupnya. Duel sepertinya akan berlanjut ketika Asim bin Amr maju menantang jagoan Persia. Seorang perwira Persia maju menerima tantangan Asim bin Amr. Ketika mendekati Asim bin Amr, perwira Persia itu kehilangan keberanian. Dia segera berbalik arah barisan pasukannya. Asim bin Amr mengejar hingga ke garis Persia dan menantang duel. Namun, tidak ada satupun perwira Persia yang berani menjawab tantangan duel. Asim bin Amr tidak mau kembali dengan tangan kosong. Seekor keledai yang membawa 2 tas pelana dibawanya pergi dari garis Persia tanpa seorang pun mencegahnya. Keledai itu ternyata mengangkut kurma dan madu. Saat memerintahkan agar kurma dan madu tersebut dihadiahkan kepada unit Asim bin Amr. Rustum yang kecewa melihat para perwiranya tidak mampu memenangkan duel, memerintahkan serangan penuh. Hujan anak panah segera menerpa barisan depan pasukan Muslim. Belum reda hujan anak panah, pasukan gajah telah bergerak maju diikuti infanteri.